telah menjadi sumber-sumber hukum berdasarkan sistem yang berlaku di Indonesia. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, saya sendiri Glenn Supratobi, dan rekan saya. Yang pertama, Mari Bukit ketika pidana. Dari kelas 5. Baik, pada diskusi kali ini kami membahas 3 masalah utama. Pertama itu pengertian sumber hukum material, dan sumber hukum utama. Yang pertama itu kami uruskan dalam buku pengaturan hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang telah menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Artinya tidak dilanggar akan mengakibatkan sanksi derajatan. Kedua, menurut Rahman Syamsuddin dalam buku pengaturan hukum Indonesia. Sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara. Karena sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti. Yang pertama, sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum. Misalnya kehendak Tuhan atau manusia dan jiwa bangsa. Kedua, menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan kepada hukum yang sekarang berlaku. Misalnya hukum Prancis dan hukum Romawi. Ketiga, sebagai sumber berlakunya yang memberikan kekuatan berlakunya secara formal kepada peraturan penguasa masyarakat. Keempat, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum. Misalnya dokumen, undang-undang, kontrak, dan bahan tertulis. Dan yang kelima, sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang bukan hukum. Kemudian menurut para ahli itu ketiga, Van Apeldoorn, sumber hukum yang sah menurut dia adalah pertama, hukum dalam sejarah, yaitu di mana tidak dapat menemukan hukum dalam sejarah atau dari sudut pandang sejarah. Kedua, sumber hukum dalam arti sosiologis. Salah satu faktor penentu isi hukum positif seperti status keagamaan, keyakinan agama, budaya, dan lain-lain. Ketiga, sumber hukum dalam arti filosofis, menunjukkan dari mana asal isi hukum itu. Yang keempat, dalam arti sumber pengalaman hukum, yakni seluruh tulisan, dokumen, dan lainnya, di mana kita dapat belajar mengenal suatu hukum dalam suatu bangsa dan suatu. Misalnya undang-undang, putusan hakim, piagam-piagam yang memuat perbuatan tulisan. Dan yang kelima, dalam arti sumber-sumber dari mana pembentuk undang-undang memperoleh bahan dalam bentuk undang-undang. Juga dalam arti sistem-sistem hukum serta dari mana tumbuhnya hukum positif sebagai negara. Yang keempat, menurut CST Kansil dalam bukunya Materi Hukum dan Tata Hukum Indonesia, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan yang bersifat pemaksaan, yaitu aturan-aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan adanya sanksi yang tidak ternyata. Pengertian sumber hukum menurut ilmu lain bisa kita lihat dalam ilmu sosiologi. Sumber hukum diartikan sebagai pamor yang menentukan isi hukum positif. Dalam ilmu filsafat, sumber hukum dipakai dalam 2 arti, yaitu sebagai sumber untuk isi hukum dan sebagai sumber untuk kekuatan mengikat dari hukum. Yang ketiga, dalam arti formal, para ahli hukum praktis juga memiliki pendapat berbeda soal sumber hukum. Sumber hukum diartikan sebagai peristiwa yang timbul sesuai dengan hukum yang berlaku atau yang mengikat hak dan tujuh. Baik, jadi sumber hukum itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu sumber hukum material, yang mana sumber dari mana materi hukum diambil. Sumber hukum ini menjadi faktor yang membantu menentukan isi atau materi hukum. Contohnya di agama, kesusilaan, kebanyakan Tuhan, akal budi, manusia, dan sebagainya. Ada sumber hukum formil, satu sumber peraturan yang memperoleh kekuatan hukum, sumber hukum formal atau kesadaran hukum menjadi aturan hukum yang mengikat. Sumber hukum material, sumber hukum adalah tempat di mana materi hukum diambil dalam faktor yang banyak menentukan hukum tersebut. Misalnya hubungan seperti sosial ekonomi, politik, hasil penelitian, dengan hingga keadaan geografis. Itu yang pertama, faktor ideal, yaitu patokan-patokan kita mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para penegak hukum dalam menerapkan tugasnya. Yang kedua, faktor kemasyarakatan, yaitu hal-hal yang memang hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan yang berlaku pada penduduk hidup bagi masyarakat, seperti ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Dan dalam masyarakat, hukum yang berlaku atas hukum negara lain, yaitu agama dan kesetaraan dan kesadaran hukum. Yang kedua, sumber hukum formil. Sumber hukum formil meninjau suatu hukum dari segi pembentukannya. Jadi, sumber hukum formil adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadi sebuah peraturan kaidah hukum yang sudah berlaku dan diketahui oleh umum. Di mana setiap peraturan berfungsi sebagai legalisasi dan legislasi, yaitu mengesahkan hukum yang ada di masyarakat dan memproses pemberlakuan hukum. Bagaimana tujuan dari hukum acara pidana. Dewasa ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjadi pedoman bagi lembaga legislatif pada saat membentuk peraturan perundang-undangan. Faktor sumber hukum formil. Yang pertama, struktur sosial yang menjadi dasar eksistensi masyarakat, seperti stratifikasi sosial, lembaga sosial, kebudayaan, kekuasaan dan wewenang. Yang kedua, nilai baik buruknya bagi masyarakat yang perlu untuk diselaraskan, seperti kebebasan ketertiban, umum khusus, perlindungan ketertiban dan lain. Jadi hukum formil. Yang pertama, undang-undang. Undang-undang adalah peraturan negara yang dibuat oleh DPR bersama Presiden, sebagaimana aturan diganti dari 1945 yang bersifat memaksa dan mengikat.
Undang-undang memiliki peran sebagai mengatur kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan negara dan masyarakat secara umum. Yang ketiga, jurisprudensi atau putusan hakim, yaitu peraturan yang berisi putusan hakim terdahulu dalam menghadapi suatu perkara yang diatur dalam undang-undang yang kemudian dijadikan sebagai pedoman bagi hakim lain untuk menyelesaikan perkara yang serupa. Traktat, yaitu perjanjian antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu dan mengharuskan kepada negara yang bersangkutan untuk menaati isi dari perjanjian tersebut. Yang kelima, doktrin. Doktrin adalah pendapat yang dikeluarkan oleh para ahli hukum. Pertama, doktrin memiliki keterkaitan dengan jurisprudensi, yaitu sebagai bahan yang dikutip para hakim dalam membuat sebuah keputusan. Karena doktrin tidak bisa menjadi sumber hukum apabila tidak memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang. Sedangkan putusan hakim berkekuatan mengikat sebagaimana undang-undang. Baik, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam kata, mohon maafkan. Sekian dan terima kasih. Baik, rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan tentang sumber hukum menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, sebelum itu perkenalkan, nama saya Agung Ramadhani Rosadi. Izin memperkenalkan diri, pelajar pertama Lucius Sulistian, kelas 4. Oke, kita mulai dari pengertian sumber hukum. Pengertian sumber hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab al-hukum, yang berarti penghakiman, ketetapan, ketertiban, pemerintahan, kekuasaan, dan hukuman. Selanjutnya, menurut secara umum, hukum adalah kumpulan aturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Hukum sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia dan merupakan sistem terpenting dalam penyelenggaraan kepolisian dalam rangka kekuasaan kepolisian, karena seluruh kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Hukum mengatur dalam banyak hal sanksi atas penyalahgunaan kekuasaan di bidang politik, ekonomi, dan sosial, dan bertindak sebagai mediator utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap pelanggaran hak perdata dan pidana, mencari cara negara untuk mengadili para pelaku pelanggaran hukum publik. Pengertian sumber hukum menurut para ahli: T.S. Kansil, Van Apeldoorn, Sudikno, Martokusumo. Yang pertama adalah menurut T.S.T. Kansil, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan yang memaksa, yaitu aturan jika dilanggar akan menimbulkan sanksi yang berat dan nyata. Sementara itu, bagian mana menyatakan bahwa sumber hukum adalah sesuatu yang memerlukan kehati-hatian dalam penyusunan kata agar tidak menimbulkan kesalahan, apalagi menipu. Menurut Van Apeldoorn, sumber hukum adalah sejarah, yaitu di mana kita dapat menemukan hukum dalam sejarah atau dari sudut pandang sejarah. Makna sosiologis sumber hukum: salah satu faktor penentu isi hukum positif seperti status agama, keyakinan agama, budaya, dan lain-lain. Menurut Sudikno Martokusumo, sumber hukum adalah sebagai asas hukum, sesuatu yang merupakan permulaan dari suatu hak, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa rakyat, dan lain-lain. Yang berikut macam-macam sumber hukum. Di sini ada terlihat bahwa yang pertama adalah sumber hukum.